kita di pertemuan Bina Iman. Kalau yang kemarin udah ada Kak Dinda nemenin kalian, hari ini Kak Sari akan nemenin kalian bersenang-senang bersama. Meskipun kita belum bisa ketemu secara langsung di gereja dan bersenang-senang bersama, tapi semoga kalian semua bisa tetap senang, tetap happy, dimanapun kalian berada bersama orang-orang terdekat yang kalian sayangi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita nyanyi dulu yuk bareng-bareng. Adik-adik, sebelum kita lanjut lagi bersenang-senang, kita berdoa dulu yuk untuk memulai kegiatan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali bertemu meskipun secara online. Tuhan, tolong siapkan hati kami, anak-anak-Mu, agar kami dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Sari di sini punya banyak gambar. Kak Sari mau nunjukin satu-satu ke adik-adik. Yang pertama gambar ini. Nah, ini gambar apa ya kira-kira nih? Oh, ini ada ibu sama anaknya, tapi kok kayaknya mukanya nggak happy ya, mukanya nggak penuh sukacita. Ini kayaknya ibunya, mamanya lagi ngasih tahu sesuatu sama anaknya, tapi anaknya nggak mau dengar tuh, mukanya marah, pakai tangannya gini. Terus yang kedua, gambar ini, apa nih kira-kira nih? Wah, ini di kelas, di sekolah, ada dua anak laki-laki. Yang satu ngomongnya marah-marah tuh, kelihatan nggak dari mukanya? Dia marah-marah, nunjuk-nunjuk. Nah, temennya ini yang diajak ngomong jadi takut. Dia cuma duduk aja. Jadi mereka tidak happy, mukanya nggak suka cita karena marah-marah. Terus ada juga ini. Nih. Ada yang tahu nggak ini apa? Hoax. Hoax itu adalah berita bohong, berita yang tidak benar. Pause dulu, Gi. Yuk. Nah, berbeda nih dengan gambar ini. Wah, gambar apa nih? Ada dua anak sedang ngobrol. Yang anak perempuan sedang bercerita. Loh, kok ada warnanya tiba-tiba? Ini ada anak laki-laki dan anak perempuan. Yang anak perempuannya lagi bercerita dengan muka penuh sukacita. Lalu anak laki-lakinya ini mendengarkan dengan sabar, mukanya gini. Memperhatikan dengan sabar, mendengarkan cerita si anak perempuan ini dengan sabar. Mereka ngobrol, ya kan? Nah, mereka saling ngobrol dengan sukacita, dengan muka yang happy.
Lalu ada juga ini. Wah, apa nih? Siapa mereka? Ada 3 orang anak sedang membaca buku bersama. Loh, ada warnanya juga. Mereka juga membaca buku dengan muka yang happy, yang penuh sukacita. Di mana nih kira-kira? Di halaman, di kebun hijau, ada bunga-bunganya. Mereka happy deh pokoknya baca bukunya. Mereka dengan muka penuh sukacita. Nah, sekarang Kak Sari mau ajak kalian baca kitab suci dulu nih, ayat dari kitab suci. Adik-adik di rumah boleh ajak orang tua kalian, papa, mama, atau keluarga kalian semua untuk baca kitab suci sama-sama. Hari ini kita baca dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11, tapi kita bacanya ayat 6 sampai 8 aja ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke gambar ini. Nih, gambar yang tadi ada 2 anak sedang ngobrol, sedang berbicara. Mereka yang satu cerita, berbicara, yang satu lagi mendengarkan. Nah, hari ini kita itu sedang memperingati Hari Komunikasi Sedunia. Sama nih seperti yang anak-anak ini lakukan, mereka berkomunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah proses di mana ada orang yang berbicara, menyampaikan pesan, dan ada orang lain yang mendengarkan untuk menerima pesan tersebut, sehingga mereka dapat mengerti pesan tersebut. Nah, seperti gambar ini nih. Wah, ada yang tahu nggak sih ini gambar apa? Kira-kira? Coba ya kita sulap dulu. Wah, ada warnanya. Ini adalah gambar hati, mulut, dan telinga. Apa sih maksudnya? Ini maksudnya adalah jika kita berbicara, kita harus berbicara dengan hati, dengan penuh cinta. Jadi mulut kita berbicara dengan menggunakan hati juga, menggunakan cinta juga, agar pesan, kata-kata yang kita keluarkan itu kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh cinta, penuh sukacita, yang dapat membuat hati orang lain penuh sukacita juga, positif tentunya. Dan juga ketika kita mendengarkan orang lain yang sedang bercerita dengan telinga, kita juga harus mendengarkan dengan hati, dengan cinta. Agar apa? Agar kita bisa mendengarkan orang lain dengan sabar, memahami, mengerti apa yang mereka maksud, memperhatikan juga cerita-ceritanya. Kalau ada teman yang lagi sedih cerita ke kalian dengerin dengan sabar. Itu namanya dengerin dengan cinta, dengan hati gitu. Nah, kita kembali ke gambar yang ini. Nah, di sini juga mereka penuh sukacita nih membaca buku, berkomunikasi seperti Yesus zaman dulu. Yesus zaman dulu itu juga senang bercerita loh. Yesus selalu mengajarkan ajarannya melalui perumpamaan-perumpamaan. Yesus mengajarkan muridnya dengan perumpamaan-perumpamaan. Seperti antara lain nih, kalian pasti tahu nih,
perumpamaan-perumpamaan ini. Perumpamaan tentang penabur, lalu tentang anak yang hilang, kalian tahu kan ceritanya, juga tentang talenta. Nah, perumpamaan-perumpamaan tadi, cerita-cerita Yesus, ajaran-ajaran Yesus yang ia ajarkan kepada murid-muridnya melalui cerita tadi, dituliskan oleh murid-muridnya ke dalam kitab suci, yang sampai sekarang masih bisa kita baca, kita ketahui, kita ingat-ingat, sehingga kita tetap bisa mengingat ajaran-ajaran Yesus, mengenai cinta kasih, mengenai cinta Allah pada manusia, mengenai perumpamaan-perumpamaan yang udah Kak Sari ceritakan tadi juga. Nah, untuk memperingati Hari Komunikasi Sedunia, tahun ini Bapak Paus punya pesan nih untuk kita semua. Apa sih pesannya? Nih dia pesannya, kita baca sama-sama ya. Kitab suci adalah cerita dari segala cerita. Disitulah kisah cinta Allah pada manusia tertera. Nah, maksudnya Bapak Paus itu ingin mengingatkan kita semua, adik-adik, Kak Sari, dan semuanya untuk tetap rajin membaca kitab suci. Karena di kitab suci itulah ada kisah cinta Allah terhadap manusia. Cinta kasih yang diajarkan Yesus zaman dulu kepada murid-muridnya tetap ada di kitab suci dan tetap kita bisa baca sampai saat ini, supaya kita bisa ingat, kita paham, kita mengerti mengenai ajaran cinta Allah pada manusia dan ajaran cinta kasih itu. Jadi adik-adik di rumah harus tetap rajin baca kitab suci ya. Nggak boleh malas baca kitab suci, ajak orang tuanya, ajak kakaknya, adiknya untuk baca kitab suci. Nah, adik-adik, tadi Kak Sari udah ceritain dan nunjukin banyak gambar. Sekarang Kak Sari mau ingetin kalian nih, mengingatkan adik-adik di rumah bahwa kalau kita lagi bicara, lagi ngomong, itu harus menggunakan hati dan juga cinta. Supaya apa? Supaya kata-kata yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang baik, yang benar, yang penuh sukacita, yang bisa bikin hati orang lain senang gitu, dengan suara yang lemah lembut, tidak marah-marah, tidak teriak-teriak. Dan juga kalau ada orang lain yang ngomong sama kita, papa mama lagi ajak ngomong kita, kakak adik, teman-teman, kita harus mendengarkan dengan hati dan dengan cinta juga, supaya kita bisa mendengarkan dengan sabar, memperhatikan mereka, dan kita mengerti apa yang mereka maksud. Dan adik-adik, seperti pesan Bapak Paus tadi, Bapak Paus pingin kita semua untuk tetap rajin baca kitab suci. Karena apa? Karena di kitab suci itulah masih ada kisah cinta mengenai cinta Allah dengan manusia. Ajaran-ajaran Yesus mengenai cinta Allah terhadap manusia, terhadap cinta kasih, semua ada di kitab suci. Jadi kita harus rajin baca kitab suci supaya kita terus ingat, supaya kita terus tahu tentang ajaran kasih itu. Nah, supaya kita bisa terus ingat untuk baca kitab suci, sekarang kita ada lagunya nih. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk tentang baca kitab suci. Yuk.
bikin kreativitas, tapi yang akan ngajarin kalian itu adalah Kak Igo. Jadi sekarang Kak Sari undang Kak Igo untuk bikin kreativitas di sini. Hai adik-adik, hari ini Kak Igo akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Kreativitasnya adalah buku. Jadi hari ini kita akan membuat buku. Pertama, adik-adik ambil dulu kertas. Setelah kita lipat dua seperti ini. Nah, kalau udah jadi kayak gini, dilipat dua. Setelah itu dilipat dua lagi. Setelah kita buka deh. Nah, setelah dibuka, adik-adik lipat dua lagi. Digunting deh. Guntingnya jangan sampai ujung ya, sampai tengah saja. Nah, kita buka, kita dorong seperti ini. Nah, kalau udah, tinggal disatuin deh semuanya. Jadi deh buku. Kalau sudah, Kak Igo mau tempel gambar yang udah Kak Igo buat. Gambar pertama ada Bapak Paus. Kita tempel di bagian depan. Nah, kita tempel. Nah, ini. Kedua, Kak Igo mau tempel gambar kitab suci. Nah, ini gambar kitab sucinya, ada kutipan ayat dari Injil Yohanes bab 17 ayat 8. Nanti adik-adik bersama orang tua dicari dan dibaca ya. Ada gambar apa ini? Hati. Nah, apalagi ya ini? Bibir ternyata, mulut. Nah, kalau udah kita tempel gambar telinga. Jadi deh, di halaman selanjutnya adik-adik bisa tulis seperti perbuatan baik apa yang adik mau lakukan, seperti berbicara dengan baik, mendengarkan dengan baik, dan rajin baca kitab suci. Sekarang Kak Igo kembalikan ke Kak Sari. Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi-nyanyi bersama, udah dengerin cerita juga, udah bikin kreativitas sama Kak Igo. Nah, sekarang saatnya kita sampai di akhir pertemuan, tapi sebelum berakhir, kita doa dulu yuk sama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pertemuan hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mau menjaga kami, memberkati kami, dan bantu kami untuk bisa berbicara hal-hal yang baik, yang benar, yang penuh kasih dan sukacita. Juga agar kami dapat dengan sabar mendengarkan orang lain dan memperhatikan orang lain. Kami boleh berbicara dan mendengarkan dengan penuh cinta dan menggunakan hati. Kami juga ingin lebih rajin membaca kitab suci agar kami dapat selalu ingat akan ajaran kasih-Mu dan betapa cinta-Mu terhadap manusia sangat besar. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih ya adik-adik sudah bersenang-senang bersama hari ini. Kita sekarang saatnya berpisah dulu, Kak Sari mau pamit. Tapi jangan sedih karena besok akan ada kakak-kakak lain yang akan menemani kalian. Sampai jumpa.